Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kami berada di lahan Galur-Galur Harapan calon varietas unggul baru padi BK Situbondo. Hari ini kami akan melakukan seleksi pengambilan malai-malai terbaik. Teman-teman sudah hari ini sudah menyeleksi, melakukan malai-malai terbaik dari tiap-tiap galur. Pengambilan malai-malai terbaik ini nanti akan kami semai dengan menggunakan malai untuk menghasilkan benih penjenis atau breeder seed yang berlabel kuning. Persemaian padi menggunakan benih NS nucleus seed ini merupakan serangkaian pemeriksaan dan atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikasi benih. Pengambilan benih inti atau nucleus seed atau NS merupakan malai-malai pilihan. Adapun tahapan dalam pemilihan benih inti atau nucleus seed, pertama tingkat kematangan malai ini idealnya adalah 80%. Kemudian baris 1 dan baris 2 tanaman terluar ini tidak diambil sebagai benih, khawatir ada campuran. Yang ketiga, kita harus memperhatikan keseragaman populasi tanaman dari satu plot. Jadi nanti kita amati bagaimana keseragamannya, kita pastikan nanti keadaannya homogen. Untuk menjamin varietas yang dihasilkan nantinya homogen, maka dalam pengambilan malai utama pun harus memperhatikan syarat-syarat, yaitu malai tanaman harus bebas dari penyakit. Jadi yang kita pilih itu pastikan itu sehat, kemudian belum terserang oleh hama penyakit. Kemudian memperhatikan keseragaman morfologi tanaman. Di antaranya bagaimana posisi dan bentuk daun bendera, kemudian besar batang, kemudian leher malai, dan tipe gabah cere ataukah berbulu, dan warna gabah. Dari populasi tanaman dipilih malai utamanya dengan cara setiap rumpun dipilih atau diambil malai tertinggi ataupun daun bendera tertinggi. Jadi hanya diambil maksimal 2 malai terpilih saja, 2 malai yang terbaik. Ya, untuk teknik pengambilan malai NS itu ada beberapa hal atau teknik yang harus kita kuasai. Kita juga di sisi lain memori kita itu harus kuat. Arahan untuk pengambilan malai itu diutamakan kepada keseragaman atau morfologi tanaman yang sama. Artinya ketika kita akan memilih pengambilan malai itu harus memilih dulu pertanaman yang morfologinya sama. Jadi anggap ini satu petak, satu plot. Itu tidak semua kita ambil. Ada 2 baris pinggir semua itu kita tidak bisa ambil malai. Yang diambil malai itu hanyalah tanaman-tanaman yang ada di tengah, terutama tanaman-tanaman seragam. Salah satu contoh ya. Dari populasi yang sama ini kita identifikasi dulu. Apa yang kita identifikasi? Pertama dari morfologi tanamannya itu sendiri. Mana yang mau kita ambil? Nah, seperti ini. Kita lihat daun benderanya. Ini daun bendera, kemudian ini malainya, kemudian ada lagi lehernya. Leher itu ruas seperti ini, ruas.
ruas ini malai, batasan malai dengan daun bendera. Nah, posisi daun bendera itu sendiri ada yang tegak, ada yang terkulai seperti ini, ya. Kemudian ada yang miring seperti ini, miring. Terkulai seperti ini, kalau miring seperti ini, tegak ke atas. Nah, arahan untuk pengambilan malai satu itu adalah dengan melihat keutuhan malainya. Keutuhan malai, kemudian keutuhan daun benderanya tidak boleh kena penyakit apapun. Kemudian selanjutnya dari malainya kita lihat ada jamurnya atau tidak. Jadi kesehatan malai dengan daun bendera itu lebih utama. Selanjutnya, cara pengambilan malai dalam pertanaman, satu pertanaman atau satu plot itu tidak boleh diambil semua dalam satu rumpun. Kita pegang, itu yang diambil hanya malai utamanya saja. Malai utamanya untuk mencirikan bahwa itu malai utama atau bukan, dari satu rumpun kita pegang seperti ini, kita satukan dulu, kemudian terlihat ada tanaman yang lebih tinggi. Salah satunya ini tanaman yang lebih tinggi. Nah, itu yang harus kita ambil malai. Tapi ketika kita melihat morfologi tanamannya tidak keluar leher seperti ini, ya, itu kita nggak boleh ambil. Kita nyari lagi ke rumpun yang lain. Makanya di sana kejelian mata, ya, kejelian mata, kemudian cara pandang kita memilih satu malai, karena ini adalah nanti NS ini yang akan menentukan ke depannya untuk ketahanannya. Itu yang paling utama, gitu. Jadi kebutuhan malai itu sebetulnya kita tidak terlalu banyak, tidak seperti balak. Kalau balak bisa beberapa ton gitu ya, FSSS. Kalau di malai nggak bisa. Ini karena ini akan menjadi sumber benih kelas benih BS nantinya. Kalau ini sudah dilepas, ya. Makanya di sini dengan Pak Kadis saya memperlihatkan cara gimana supaya pengambilan malai itu yang benar. Ada teman-teman dari Situbondo kita kerahkan ke sini untuk melihat. Sebelum melihat itu mengidentifikasi dulu setiap nomor galurnya itu seperti apa, gitu. Setelah mengidentifikasi, menghafal, baru kita lakukan pengambilan malai sesuai dengan arahan tadi tersebut. Teknik pengambilan malai yang utama adalah penentuan waktunya dulu. Penentuan waktu pengambilan malai itu pada masak morfologisnya 80%. Masak. Ya, masaknya 80%. Nah, dari plot ini, dari plot ini ada beberapa tipe tanaman. Contohnya ada beberapa tipe tanaman. Salah satunya ada biji panjang. Ini seperti ini contohnya. Kemudian ini bijinya agak bulat. Kemudian ini bijinya agak berbulu, ya, gundil. Kalau bahasa kita gundil. Satu laginya berbulu lebat. Nah, dari satu plot ini, ya, kita temukan ada 4 tipe tanaman yang berbeda. Nah, dari sini kita bisa, ya, memilih malai yang benarnya itu yang seperti apa, yang aslinya itu seperti apa. Nah, kita identifikasi ternyata malai yang benarnya itu tipe tanamannya seperti ini. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di sini. Daun benderanya yang utuh, ya, yang utuh. Kemudian posisi daun benderanya itu tegak ke atas. Kemudian malainya ini utuh dan tidak ada kena jamur juga, gitu Pak. Kemudian leher itu batas antara pangkal malai, ranting, kemudian dengan daun bendera, ini menentukan juga. Kita tidak ambil yang malai yang tidak keluar leher seperti ini. Kalau kita contohkan seperti ini, nanti kita lihat ya, itu ada daun bendera yang masih menutupi lehernya. Kita ambil yang keluar malai tapi tidak terlalu panjang juga. Leher ya. Ya, ini lehernya ini lehernya gitu. Jadi pengambilan malai itu intinya ya kita melihat daunnya itu terbebas dari penyakit dulu. Benar-benar yang utuh tanpa penyakit. Karena kalau kita mengambil malai yang daunnya kena penyakit, itu nanti turunannya itu makin tidak tahan. Gitu. Nah, termasuk tadi pengambilan malai dengan ada lehernya seperti ini, ya. Kalau kita ngambil yang tidak ada lehernya, ke depan akan seperti ini terus. Maksud kita pengambilan malai di sini memperbaiki pertanaman-pertanaman yang sudah kita uji itu dengan melihat ini malainya, lehernya itu. Jadi lehernya
nanti kita perhatikan betul. Jangan terlalu panjang, contohnya kita lihat seperti ini. Ini terlalu panjang nih. Nah, seperti itu juga ini terlalu panjang. Makanya kita tidak ambil. Ini yang seragamnya seperti ini. Kayak ini juga hampir mirip, tapi yang dilihat apa? Ketinggian daun benderanya juga ini menentukan, Pak. Ya, ketinggiannya ini terlalu tinggi. Kalau di sini kan warna daunnya juga agak kekuningan, ini nggak diambil. Ini contoh bahwa malai yang seperti ini tidak boleh diambil karena di sini udah terserang oleh HDB, Pak. Menandakan ciri HDB-nya biasanya ujungnya kering, kemudian dia merambat ke pinggir kanan kirinya. Itu kita juga nggak boleh ambil. Jadi pemilihannya harus benar-benar pertama morfologisnya harus hafal betul. Memori kita itu arahannya kemana, gitu Pak. Ya. Kalau panjang malai, pendek dan panjang itu apa? Panjang malai dengan pendek malai ini tergantung dari kita tetuanya apa, Pak. Ya, karena ini Galur Harapan ya, kita identifikasi dulu induknya itu apa, kemudian yang disilangkannya apa, harapan kitanya apa, gitu. Itu kalau masalah panjang malainya kita tidak bisa menjadikan sebagai pokok untuk harus gitu, tidak, karena setiap varietas yang kita lepas nanti itu mempunyai ciri khas tersendiri. Ada malai panjang, ada malai pendek. Jadi kalau untuk pengambilan malai tidak mempengaruhi itu, Pak. Kalau panjang daun bendera? Daun bendera ya, kalau daun bendera itu mempengaruhi, Pak. Iya. Ya, karena itu bagian dari morfologi. Daun bendera itu ada yang daunnya lebar gitu, Pak. Ada daun sempit. Posisi daun bendera kalau terkulai itu yang kelihatan hanya gabahnya aja, itu juga ada gitu, Pak. Contohnya kayak padi impari gemah, kemudian bah butong. Dia itu malainya itu di atas, Pak. Jadi lebih tinggi dari malainya daun bendera itu. Kemudian dia juga terkulai juga posisi daun benderanya. Iya. Gitu. Jadi diharapkan ketika kita mengambil malai, apa yang menjadi kelemahannya kita perbaiki juga supaya malai yang kita ambil ini ke depan itu akan lebih baik lagi. Gitu. Kalau kayak begini daun bendera ini kan memang panjang ya, Ya. tapi mengkerut Ya. gimana? Kalau mengkerut ini karena akibat dipetik, Pak. Oh. Ini karena akibat dipetik. Jadi dia 1 menit saja, begitu putus ya dengan batangnya dia langsung menggulung seperti ini. Gitu. Tapi kalau ada ciri khas tersendiri biasanya di daun itu, ini ketika ambil ya beberapa masih di bawah 1 atau 2 menit itu masih terlihat, Pak, keutuhan daunnya. Ini ada kayak spiral, Pak. Iya. Ini juga ciri khas. Ada yang berputar seperti ini gitu, Pak. Itu juga morfologi tanaman sama termasuk. Itu. Mungkin cukup, Pak, untuk itu aja. Terima kasih. Demikian tata cara pengambilan atau seleksi malai-malai terbaik untuk menghasilkan benih penjenis atau benih BS atau benih breeder seed. Semoga Sidomundo menjadi kabupaten yang mandiri benih. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.